Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Andi Saputra, 2. Laksmi Devilah, 3. M. Nur, dan yang keempat Niputu Eka Budi Pratnya Wulandari Dewi akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep neoliberalisme. Kita beralih kepada konsep neoliberalisme. Jadi neoliberalisme merupakan kontinuitas dari pemahaman liberalisme yang sudah menyesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Menurut Apridar, beliau menyatakan bahwa neoliberalisme menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi, di mana mereka yang ikut paham ini mengatakan bahwa campur tangan negara akan memutarbalikkan fakta pasar. Selanjutnya, mengenai 4 prinsip neoliberalisme menurut Turner. Pertama, bahwa keyakinan pasar dapat mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi dari luar seperti politik, agama, negara, dan lain-lain. Yang kedua, keyakinan akan negara hukum dan pemerintahan berdasarkan hukum atau Rechtsstaat. Dan yang ketiga, keyakinan untuk memperjuangkan kekuasaan negara secara minimal dalam melakukan intervensi. Dan yang keempat, keyakinan akan hak milik pribadi sebagai pengakuan terhadap hak-hak fundamental manusia sebagai pribadi. Pokok-pokok pendirian neoliberal menurut Mansur Faki. 1. Bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah. 2. Hentikan subsidi negara kepada rakyat. 3. Penghapusan ideologi kesejahteraan bersama dan pemilikan komunal yang masih banyak dianut oleh masyarakat tradisional karena masih beranggapan menjadi penghambat atau penghalang pertumbuhan. Neoliberalisme yang ditinjau dari sisi media dan studi komunikasi. Menurut paradigma pluralis, pembaca surat kabar, pemirsa televisi, pendengar radio yang bebas mengkonsumsi budaya secara aktif, diberdayakan audiens yang resisten terhadap pasar yang idenya juga didukung dan dipertahankan oleh ideologi demokratis liberal. Untuk sistem kapitalis, medianya dianggap mewakili pengaturan hal yang terbaik. Popularitas perspektif dalam lingkungan studi budaya pada tahun 1990-an telah mengkonfigurasi ulang koordinat ideologis budaya dan teori komunikasi. Tugas kritik media dan budaya tidak lagi mengkritik tentang kapitalisme, tapi untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme dari perambahan pasar yang tidak diinginkan. Perambahan yang sering disalahpahami karena begitu banyak manifestasi neoliberalisme atau agenda neoliberal. Istilah neoliberalisme telah menggantikan kapitalisme dan varian yang lebih optimis, kapitalisme akhir di media dan wacana. Neoliberalisme dan instrumen pasar bebas. Konsekuensi yang paling mendasar dari kebijakan-kebijakan ini adalah peningkatan sektor informal dalam jumlah besar karena berbagai alasan yang rumit. Alasan utamanya berada pada struktur ekonomi yang mementingkan pembelian dari luar atau impor, subkontraksi, dan bentuk fleksibilitas lainnya. Alasan lainnya yang terkait dengan perluasan sektor informal di bawah kebijakan-kebijakan neoliberal adalah melibatkan lebih sedikit orang dalam birokrasi, lebih sedikit orang yang terlibat dalam perekrutan tenaga kerja yang disponsori oleh negara. Misalnya dalam bidang kedokteran dan pendidikan yang menurunnya jumlah layanan sosial. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba melihat kebijakan neoliberalisme di negara berkembang. Di Indonesia, kebijakan neoliberalisme semakin masif sejak masuknya IMF pada masa krisis moneter tahun 98 yang mempengaruhi tata kelola perekonomian negara. Melalui pengawasan yang sangat ketat, IMF memaksa Indonesia menjalankan kebijakannya dalam bentuk reformasi ekonomi yang didasarkan pada
pemikiran ekonomi neoliberal. Di antaranya, menghilangkan dan mengurangi intervensi pemerintah dalam mengelola perusahaan negara. Yang kedua, melaksanakan swastanisasi perekonomian Indonesia seluas-luasnya. Yang ketiga, melakukan liberalisasi di berbagai sektor kegiatan, yaitu kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi. Yang keempat, memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar. Dalam melancarkan gagasan neoliberalisme tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai produk undang-undang yang pro-neoliberalisme. Berdasarkan uraian tentang neoliberalisme yang sudah diuraikan pada makalah di atas, dapat kami simpulkan bahwasanya neoliberalisme itu mengarah pada sektor ekonomi pasar bebas, paham yang membatasi peran pemerintah dalam mengelola pasar dan pengekangan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Neoliberalisme memprioritaskan kekuatan pasar daripada intervensi negara, dan sentralisme yang telah ditandai dengan pergeseran motivasi dari nilai-nilai publik kolektif ke nilai-nilai privat individualistis. Ketiga, dengan menggunakan kerangka neoliberalisme, sosiolog media telah menarik perhatian pada tema-tema seperti perayaan politik dan penggunaan tenaga kerja berupa rendah tetapi fleksibel atau outsourcing dalam industri media. Yang keempat, neoliberalisme telah mendasarkan ekonomi pasar bebas, telah menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar di banyak negara. Kebijakan memarginalkan kelas pekerja dan rakyat miskin dan berpihak terhadap kepentingan konglomerasi. Yang terakhir, untuk mengatasinya, pemerintah perlu mendahulukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang ramah bagi rakyat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perumahan, dan lain-lain, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara Amerika Latin, salah satunya adalah Venezuela. Baik, terima kasih. Mungkin itu paparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.